Hai Sobat Mercubuana, saat ini saya berada di mana teman-teman? Restoran Simpang Raya. Perkenalkan, nama saya Opik Irawan dan ini dia. Saya Aji. Hai Royhan. Akmal. Hai, saya Tias. Saya Indira. Ya, kami di sini akan mewawancarai owner dari restoran Simpang Raya. Seperti apa? Kita ikuti kisahnya. Coba diceritakan bagaimana awal mula atau sejarahnya bisnis rumah makan ini dibangun dan bagaimana Anda sebagai pebisnis melihat peluang bisnis tersebut. Simpang Raya ini adalah usaha keluarga. Mulainya itu dari tahun 69 di Bukit Tinggi. Itu oleh Bapak Muhammad Nur Datuk Amar Harjo. Ketika tahun 76 mulailah berpikir untuk membuka restoran Simpang Raya. Yang pertama itu dimulai di Cipanas Cianjur. Di Cipanas itu dengan luasnya pun langsung gede, bukan rumah makan ya, langsung restoran dengan ukuran besar. Untuk kita pikirkan seperti konsepnya itu kalau sekarang modelnya kayak rest area begini juga gitu. Lalu Pak, bisa tolong dijelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah awal yang sudah Anda lalui dalam membuka bisnis rumah makan ini, dari awalnya seperti apa? Pertama adalah memang lokasi yang dilihat mana yang kira-kira bakal potensial. Langkah-langkahnya kalau misalnya lokasi sudah kita ketemu. Kebetulan Simpang Raya ini sistemnya KSO, jadi ada orang yang menawarkan, di samping kita mencari lokasi, ada juga orang yang menawarkan lokasi ke kita. Kalau lokasinya udah cocok, mulailah kita mulai ke tahap berikutnya. Lokasi udah cocok, mulai kita persiapan. Ini dibangunnya kerjasamanya seperti apa dulu. Misalnya ada yang kita sewa lahannya, kemudian ada juga yang lain juga modelnya ada yang berupa yang pemilik lokasi ingin kerjasama dengan kita. Ada juga yang lain full dibiayai penuh oleh pemilik tempat. Jadi intinya adalah fleksibel. Selama lokasinya tepat, kita akan bagaimana caranya untuk mendirikan usaha itu sefleksibel mungkin. Pertanyaan selanjutnya nih, apa saja masalah-masalah yang sering timbul di bisnis Bapak ini dan bagaimana sih Bapak menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, kita secara legalitas harus jelas. Dari legalitas kita menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan karena masalah hukum tapi itu. Kemudian di masalah internal juga kita harus mendidik rekan-rekan. Ini sistemnya adalah sistem bagi hasil. Model pengusaha Minang itu dengan sistem syariah, sistem bagi hasil, yang alhamdulillah sampai sekarang ini bisa mengurangi masalah, misalnya masalah di SDM, karena sistemnya semuanya itu nggak ada yang sistemnya sangat adil, dari direksi, dari investor maupun dari pemilik tempat sampai yang mengoperasikan, semuanya sistemnya begitu. Jadi kelihatanlah kalau misalnya ketika bisnis booming, hasilnya juga booming, langsung bisa dirasakan. Dan dari sistem bagi hasil ini masalah pengawasan kita nggak perlu terlalu khawatir, karena matanya kita itu banyak. Maksudnya mata yang melihat keadaan-keadaan di dalam restoran ini bisa diwakili oleh rekan-rekan, bahwa sistem bagi hasil itu Rp1 ada orang yang mengambil haknya dari situ, itu adalah Rp1 milik kita bersama yang dihilangkan haknya. Selama itu apalagi kalau banyak, satu aja ya haknya mereka, apalagi kalau besar. Makanya mereka itu dalam mengawasi saya dari manajemen jadi lebih mudah pengawasannya itu dari karyawan yang ada di sini,
mereka sama-sama saling menjaga hak mereka dan kewajibannya mereka untuk selalu menjaga apa yang menjadi haknya mereka. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak nih membangun kompetensi bisnis ini terkait dengan pemegang saham atau pemegang modal? Dalam menjalankan usaha ini, kita selalu terbuka dengan baik kepada karyawan pun kita terbuka sampai kepada investor. Nggak ada di dalam pembuatan laporan dan hasilnya itu semuanya sangat clear. Nggak ada masalah yang ditutup-tutupi. Baik mereka dari investor itu melihat dari omsetnya itu pun dia bisa setiap waktu dia bisa cek dan nggak ada yang kita tutup-tutupi. Karena memang kalau masalah usaha itu, masalah keuangan itu adalah penting ya. Kalau misalnya nggak ada kepercayaan dari mereka untuk kita tutup-tutupi, tentunya mereka ada suatu kecurigaan. Yang tentunya ya itu yang kita hindari. Itu pun dimulai dari karyawan. Dari karyawan ini mulai dari belanja sampai omset dan pencatatan mereka semua yang jaga. Jadi kalau investor dan direksi itu dia hanya mendapatkan laporan dan intinya kita juga menjelaskan bahwa sistemnya seperti ini. Kalaupun mereka dari investor itu ingin menitipkan bagian di sini adalah biasanya cuma bagian keuangannya aja biar kita nggak ada masalah kepercayaan. Dan dari hasilnya itu tentunya bisa dilihat apa yang kita dapat sesuai dengan keadaannya yang terjadi sekarang. Ya Pak An, begini kalau kita berbicara mengenai bisnis kan kata orang perlu modal yang cukup. Kira-kira berapa sih modal yang dimiliki oleh Pak An untuk membangun bisnis ini awalnya? Modal yang pertama ya, yaitu adalah keberanian. Keberanian untuk menjalankan usaha dan habis itu komit dengan usahanya ini. Dan setelah dia udah komit, berpikiran memang harus dibikin konsisten. Setelah itu juga modal yang kedua adalah yang penting adalah kejujuran dari beliau dalam menjalankan usaha ini adalah kebetulan almarhum itu orangnya pendidikan agamanya itu cukup dalam ya. Jadi sangat mementingkan bahwa kita itu menjalankan amanah. Amanah ini harus kita pegang dan kita harus pertanggungjawabkan. Jadi modalnya itu dia sudah biasa ketemu dengan orang. Kebetulan Cipanas itu awalnya itu ketemu dengan orang, modalnya pun sebenarnya nggak ada. Dia minjem, saya sewa di tempat ini gitu. Dulu yang namanya gentleman agreement itu sangat dipegang zaman dulu. Kalau sekarang kan memang harus ada hitam di atas putihnya. Secara perjanjian kerjasama. Nah itu memang setelah itu memang kesempatannya itu dia mencari dana itu dia pinjam sana sini. Memang dalam pinjam sana sini yang itu yang penting silaturahminya mungkin dia luas sehingga ketika dia pengen membuat usaha ada yang meminjamkan dan juga akhirnya bisa terkumpullah dana untuk memulai usaha. Tapi kalau untuk sekarang saya modalnya memang setelah berdarah-darah itu udah begitu lamanya. Jadi merek inilah salah satu modal kami dan juga SDM yang ada di dalam restoran Simpang Raya ini menjadi salah satu modal juga dalam menjalankan usaha ini. Apaan kalau kita bicara mengenai bisnis rumah makan Padang ini kan sudah banyak sekali ya pesaingnya, banyak sekali jenisnya. Kira-kira apa saja keunikan dan keunggulan dari rumah makan Simpang Raya ini yang membuat konsumen itu harus datang ke sini? Keunikan dari restoran yang ada ini yang kelas menengah ke atas itu memang sangat tipis ya. Jadi keistimewaannya tinggal di kemampuan untuk menjaga kualitas yang sudah ada. Kebetulan kalau kita ini Istana Ayam Pop, dulu sebelum Ayam Pop ini terkenal memang penamaannya dari orang tua Ayam Pop ini. Walaupun dulu sebenarnya sudah ada resepnya, cuma yang ngasih nama beliau. Dan itulah yang kita jaga
kebetulan di sini Istana Ayam Pop, jadi kita jaga terus masalah ayam popnya yang mungkin kalau dibandingkan dengan restoran Minang yang lain yang ada di Jakarta, mungkin kita bisa perbandingkan rasanya, ya tentunya stabil. Standar rasanya ini dari berpuluh-puluh cabang itu kita bisa jaga sebaik mungkin. Pak An, boleh tahu nggak kira-kira dalam sebulan ini keuntungan yang bisa didapatnya itu sampai di angka berapa? Keuntungannya ya? Iya. Kalau yang di seberang, misalnya di situ keuntungan per hari kotornya itu sekitar 10 sehari. Kalau di sini ya sekitar 5, kalau di situ sekitar 3. Jadi bervariasi juga. Bervariasi, nggak ada yang sama karena sistemnya Tergantung lokasi juga. tergantung lokasi, nggak ada yang sama. Jadi dari segitu banyak cabang nggak ada yang sama dan sesuai dengan keadaannya sekitarnya itu sih. Untuk strategi bisnisnya nih Pak, kan banyak rumah makan Padang yang lainnya. Cara Bapak untuk dapat bersaing, untuk bertahan gitu dengan restoran Padang lainnya itu seperti apa? Dalam strategi ke depan adalah kita selalu memperbaiki diri lagi. Standar yang sudah ada ini tentunya harapan kita akan selalu kita perbaiki terus. Sehingga yang menjadi yang ada sekarang itu menjadi showcase buat kita, showcase buat calon-calon investor melihat bagaimana usaha kita yang ada ini, yang dalam tentunya mereka melihat bahwa bagaimana si usaha ini bisa melawan waktu dengan rentang waktu yang lama. Mungkin orang bisa melihat ini udah berapa tahun yang usaha ini masih bisa bertahan, itu tentunya menjadi showcase buat kita juga, dan itu juga menjadi strategi kita dalam pengembangan usaha kita. Sambung pertanyaan sebelumnya, seperti kita ketahui kan rumah makan Padang di Indonesia cukup banyak. Lalu kreativitas dan inovasi seperti apa dan dalam hal apa saja yang sudah diperbuat agar rumah makan Simpang Raya ini terus berkembang dan dapat berkembang dengan pesat. Dalam menu ini kita dalam setahun itu mungkin tambahan menu kita tambah juga, intinya supaya tamu nggak bosan, ada suatu hal-hal yang baru sehingga menunya itu kita tambah setahun sekali, 1 atau 2 untuk menghilangkan kejenuhan. Kayak sekarang kita lagi bikin satu ayam yang kemarin itu saya masih belum ketemu nama yang pas. Sebenarnya ada yang dibilang ayam panas, kemudian ada kemarin bilang ada namanya ayam Pak Harto yang bikin Pak Harto lah namanya. Terus karena ada di cabang lain juga ada yang bikin namanya itu harus kita beri nama. Oh, ini namanya belum kita cek, belum kita. Itu dia dulu. Kenapa ayam pop itu dikasih nama? Ya itu dia. Dulu masa dikasih ayam putih gitu kan. Nah ini sekarang kita udah ada menu lagi yang nanti masih dirahasiain namanya, belum serak namanya. Itu yang akan kita tambahin lagi, dan juga ke depan juga kita menerima masukan-masukan dari investor-investor mengenai kreativitas kita. Pak An, pertanyaan terakhir, pesan apa yang dapat Bapak sampaikan bagi calon pebisnis pemula? Dalam menjalankan usaha ini harus benar-benar kita masuk ke dalam usaha kita ini, kita benar-benar pikirin. Karena dalam menjalankan usaha ini pasti ada yang ketemu nanti kesalahan-kesalahan kita, kegagalan kita. Yang intinya jangan sampai rekan-rekan takut gagal. Gagal itu udah makanannya orang bisnis. Nggak mungkin rekan-rekan nggak bakal menemui kegagalan. Ketika kita ketemu kegagalan itu menjadi rekan-rekan itu membuka matanya lagi. Ternyata kenapa alasannya dalam kegagalan ini, sehingga akan memperkuat rekan-rekan dalam usahanya. Tentunya juga etos kerja dari semuanya ini, kita harus benar-benar jujur dengan apa yang kita kerjakan ini.
Jangan sampai, ini kan usaha kita ini amanah bagi kita semua, amanah bagi kita sendiri dalam menjalankan usaha ini, amanah dalam misalnya kalau kita dititipin modal sama orang lain juga, yaitu menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalnya amanah ini kita tidak pegang, misalnya satu orang aja nggak percaya dengan kita, ya finish, nggak bakal berkembang lah usaha kita. Bosnya Pak ya? Oh ya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Pernah sekali saya samakan ini istri saya dengan dompet emasnya. 3 hari kemudian datang ambil masih utuh. Hebat. Ya, itu pun tahu mereka lihat handphone ada bunyi diangkat. Di rumah tuh. 3 hari. Di dalam usaha ini membangun SDM itu penting, karena itu tidak terpisah dari kita, karena kita nggak mungkin kita yang menjalankan, dan kita didik mereka dengan cara yang baik, kasih ilmunya dan kasih tanggung jawab, yang akhirnya kalau misalnya mereka bertahap demi bertahap, dia bisa menjadi calon-calon entrepreneur ataupun setia pada kita. Baik, sahabat Mercu Buana, sudah cukup rasanya berbincang-bincang kita kali ini bersama pengusaha muda. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa